Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas teman-teman semua ya. Kembali lagi dalam channel Dunia Kebun, channel yang membahas tentang aktivitas perkebunan dan berbagi ilmu tentang perawatan kebun-kebun sawit ataupun kebun-kebun yang lainnya ya teman-teman. Di sini saya akan menerangkan perbedaan perkebunan milik kita pribadi ataupun milik perusahaan, yang mana ada perbandingan kebun yang dilakukan penyemprotan total dengan kebun yang tidak dilakukan penyemprotan total ataupun dengan penyemprotan selektif ya. Nah, di sini kita melihat rumput-rumput halus yang tumbuh dibiarkan begitu saja, tidak dilakukan penyemprotan, karena kemampuan rumput-rumput yang dibiarkan pada perkebunan kita ini, dia akan menjadi sebuah pendingin tanah ya, yang mana fungsinya juga dia akan berpengaruh langsung terhadap akar-akar pohon kita, sawit kita, yang mana apabila terjadi sebuah kemarau, itu sifat rumput yang tumbuh pada perkebunan kita ini akan menjadi sebuah pendingin ya. Nah, karena dampak daripada kelapa sawit yang mana apabila tidak terjadi hujan selama kurun waktu 20 hari, itu akan berakibat kurang bagus untuk hasil reproduksi buah yang akan kita harapkan ya. Apalagi dengan standarisasi pelepah yang kurang maksimal ya. Nah, kalau untuk pokok sawit yang umurnya di atas 5 tahun sampai ke 7 tahun, itu bapak-bapak dan ibu-ibu semua dan bosku-bosku semua itu harus memperhatikan berapa songgo yang harus bapak ibu pelihara ya. Artinya di waktu melakukan pemruningan itu jangan terlalu over, karena fungsi dari pelepah tersebut itu banyak sekali. Salah satunya adalah sebagai fotosintesis, penyerapan makanan selain batang dan akar, daun juga dia sebagai tempat pemasaan ya, atau sering disebut fotosintesis tersebut. Nah, seperti inilah keadaan lahan, yang mana lahan kita ini di sini ini tidak dilakukan penyemprotan total, hanya dilakukan penyemprotan selektif ya, yang mana artinya selektif itu adalah apabila tumbuhan tersebut seperti anak kayu, itu bisa kita lakukan penyemprotan secara pilih-pilih. Ilalang dan pohon bambu seperti pakisan yang memang tidak diperbolehkan di dalam dunia persawitan ya, karena rumput tersebut akarnya itu dia akan menghasilkan karbon ataupun zat-zat yang sangat berbahaya untuk tumbuhan tanaman sawit kita. Nah, seperti ini keadaan kebun kita yang tidak dilakukan penyemprotan. Alhamdulillah sangat bagus ya, buahnya juga lumayan bosku. Itu dia bosku, masih mantap. Nah, lain halnya dengan kebun yang selalu dilakukan penyemprotan dengan total, itu akan berakibat kurang bagus untuk tumbuhan kelapa sawit kita ya. Dimana yang pertama adalah unsur kimiawi yang terdapat di dalam racun, itu akan mempengaruhi pertumbuhan daripada tanaman kelapa sawit kita. Itu adalah hal yang pertama. Yang kedua, penyemprotan secara total itu akan membunuh rumput-rumput yang tumbuh di lahan kita itu, sehingga bisa menyebabkan kekeringan atau kepanasan pada tanah, yang nantinya itu akan menjadi sebagai tempat penyimpanan makanan. Nah, yang nantinya akan diserap oleh akar itu akan mengering ya. Nah, jadi tidak ada sumber pendingin yang didapatkan dari rumput-rumput yang tumbuh halus seperti pada video ini.
Karena dampak zat kimia yang ada pada racun tersebut itu akan merusak unsur-unsur hara yang terkandung di dalam tanah. Apalagi posisi daripada akar kelapa sawit itu adalah dia merupakan akar serabut ya, bukan akar tunjang. Jadi apabila bapak-bapak dan ibu-ibu semua melakukan penyemprotan pada sekeliling pokok ini, itu sangatlah berbahaya. Yang dianjurkan adalah tidak perlu dilakukan penyemprotan, hanya pembersihan pada piringan. Nah, tujuannya adalah sebenarnya selain kita mudah untuk melakukan aktivitas panen, itu juga akan mempermudah dengan kelangsungan kita untuk mengambil brondolan ya, karena dia tidak ditumbuhi oleh semak-semak ataupun rumput-rumput yang ada pada bawah pokok kelapa sawit kita. Nah, ini sudah dilakukan pemiringan namun sudah tumbuh kembali ya. Itu tidak apa-apa, yang penting ketinggian daripada rumput yang ada di bawah pokok itu tidak terlalu tinggi ya teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ada efek negatif yang terjadi pada kebun kita apabila kebun kita dilakukan penyemprotan secara total ya teman-teman. Nah, jadi kalau menurut saya alangkah baiknya untuk perkebunan teman-teman semua dilakukan penerbasan. Boleh dilakukan penyemprotan, namun penyemprotan itu dilakukan secara selektif saja ya. Nah, untuk menunjang semua itu teman-teman jangan membiarkan rumput-rumput yang tumbuh di dalam perkebunan teman-teman semua itu jangan terlalu tinggi ya. Nanti teman-teman akan kewalahan dengan melakukan penebasan tersebut. Oke, buat teman-teman dan bosku-bosku semua ya, jangan lupa untuk dukung channel Dunia Kebun dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, agar Dunia Kebun bisa terus memberikan ataupun berbagi ilmu yang kiranya nanti akan bermanfaat untuk teman-teman dan bosku-bosku semua ya. Oke teman-teman dan bosku-bosku semua, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.